Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Saat Anda mendapatkan green card dan menjadi permanen resident di Amerika Serikat, maka ada aturan-aturan dari negara tersebut yang harus Anda patuhi, termasuk segala hal yang terkait dengan peraturan keuangan dan perpajakan. Mengingat Anda akan menikmati penghasilan yang didapatkan di negara tersebut. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pemegang green card Amerika Serikat adalah melaporkan keberadaan rekening bank yang kita miliki di luar Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk menangkal kemungkinan terjadinya penggelapan pajak dan kejahatan pencucian uang. Lalai melakukan ini, maka Anda akan beresiko untuk menerima denda yang sangat besar. Dalam video ini, saya akan berbagi informasi bagaimana cara melaporkan keberadaan rekening kita yang ada di luar Amerika secara online melalui FBAR e-filing system. Dalam video-video sebelumnya, saya pernah berbagi tips tentang 8 langkah yang harus dilakukan bagi pemegang green card saat baru tiba di Amerika Serikat. Di luar dari ke-8 langkah tersebut, ada juga hal wajib yang harus dilakukan oleh pemegang green card yang jika tidak dilakukan, maka akan beresiko terkena denda yang lumayan besar. Saat Anda berada di luar Indonesia lebih dari 6 bulan dalam 1 tahun fiskal, maka menurut ketentuan perpajakan Indonesia, Anda menjadi subjek pajak luar negeri yang berarti tidak wajib membuat laporan SPT atas pajak penghasilan Anda. Kalaupun Anda masih mendapatkan penghasilan di Indonesia, kewajiban pajak Anda akan dipenuhi lewat pemotongan final. Di sisi lain, Anda menjadi subjek pajak dari negara yang Anda tempati selama lebih dari 6 bulan dalam 1 tahun fiskal tersebut. Hal ini berlaku untuk semua pemegang green card Amerika Serikat, di mana salah satu syarat agar green card Anda tidak mengalami kesulitan saat diperpanjang nantinya adalah Anda sekurangnya harus berada di Amerika Serikat selama 6 bulan dalam 1 tahunnya. Dan untuk mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang maupun penggelapan pajak, pemerintah Amerika Serikat mewajibkan kepada seluruh warga negaranya, termasuk para pemegang green card yang memiliki agregat saldo maksimum dari seluruh rekeningnya melebihi 10.000 US dollar atau lebih dari sekitar 140 juta rupiah di tahun sebelumnya, maka wajib melaporkan data dari seluruh rekeningnya tersebut yang berada di luar Amerika Serikat. Ini tidak cuma terbatas pada rekening tabungan saja, tetapi juga termasuk deposito, saham, obligasi, reksadana, nilai cash asuransi, juga produk sejenis lainnya yang disediakan oleh institusi keuangan. Tapi ini tidak termasuk logam mulia, permata, uang tunai yang Anda simpan di safe deposit box, rumah, tanah, mobil, dan lain-lain. Bitcoin juga saat ini sepertinya tidak perlu dilaporkan. Maksudnya agregat saldo maksimum adalah, misal Anda memiliki 3 rekening yang berbeda di Indonesia. Di rekening pertama saldo tertingginya adalah katakan 50 juta dan itu terjadi misal di tanggal 10 Maret 2021. Kemudian di rekening kedua, saldo tertingginya juga 50 juta. Itu terjadi pada contoh di tanggal 9 April 2021. Dan Anda pernah punya deposito juga yang nilai tertingginya di tahun 2021 itu katakanlah 50 juta juga. Maka paling lambat pada tanggal 15 April 2022, Anda harus melaporkan
ketiga rekening tersebut yang berada di Indonesia ke Department of Treasury Amerika Serikat, karena total saldo maksimum Anda di tahun 2021 tersebut sudah lebih dari 10.000 US dollar. Meskipun misalnya di tanggal 31 Desember, ketiga rekening tersebut sudah tidak ada lagi saldonya, atau mungkin bahkan rekeningnya sudah Anda tutup. Dalam hal ini, Anda tetap wajib melaporkan seluruh rekening yang Anda miliki di tahun 2021 tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat. Contoh lain, katakan Anda baru jual motor atau mobil di Indonesia dan pembayarannya ditransfer ke rekening pertama Anda, katakan sebesar 50 juta. Anggaplah ini saldo tertinggi untuk rekening pertama tersebut selama kurun 2021. Kemudian seminggu setelah terima pembayaran di rekening pertama tadi, Anda mentransfer 50 juta tersebut dari rekening pertama ke rekening Anda yang lainnya, karena mungkin fasilitas ATM di rekening kedua ini lebih banyak. Di rekening kedua ini nilai 50 juta tersebut katakan juga nilai tertinggi sepanjang tahun 2021. Dan di akhir tahun 2021, katakan Anda transfer lagi 50 juta tersebut ke rekening yang ketiga. Maka dalam hal ini Anda juga wajib melaporkan seluruh rekening Anda yang berada di Indonesia pada tahun 2022 ke pemerintah Amerika Serikat. Meski sebetulnya mungkin uang Anda di ketiga rekening tersebut totalnya hanya 50 juta. Rekening yang ditutup di tahun 2021 juga wajib dilaporkan jika agregat saldo maksimal dari seluruh rekening tersebut lebih dari 10.000 dolar. Misal dari kasus tadi, sebetulnya Anda masih punya rekening keempat yang saldo tertingginya hanya 100.000 dan bahkan sudah ditutup di tahun 2021. Nah, rekening keempat ini juga tetap harus dilaporkan bersama ketiga rekening aktif yang lainnya tadi. Batas akhir pelaporan adalah tanggal 15 April 2022 dan bisa diperpanjang hingga bulan Oktober 2022. Jika Anda lalai dalam melaporkan ini, maka Anda akan beresiko mendapatkan denda atau penalti yang cukup besar nantinya. Pelaporan rekening keuangan yang berada di luar Amerika Serikat ini wajib dilakukan setiap tahun jika sudah melebihi threshold 10.000 US dollar. Untuk agregat saldo maksimum di 2021 itu dilaporkan di tahun 2022, sedang agregat saldo maksimum tahun 2022 akan dilaporkan pada tahun 2023 atau tahun berikutnya. Jadi bisa saja Anda melapor di tahun 2022 untuk rekening tahun fiskal 2021, tapi di tahun 2023 tidak lagi melapor karena sepanjang tahun 2022 ternyata agregat saldo maksimum dari ketiga rekening Anda yang di Indonesia tersebut ternyata kurang dari 10.000. Laporan dilakukan secara online ke Department of Treasury atau Departemen Keuangannya Amerika Serikat melalui FinCEN atau Financial Crime Enforcement Network dengan menggunakan form 114. Laporan ini dikenal dengan istilah FBAR, yang merupakan kependekan dari Foreign Bank and Financial Account Report. Saya akan coba praktekkan langsung bagaimana cara melaporkan data rekening keuangan kita yang ada di Indonesia dengan FBAR secara online. Websitenya adalah fincen.gov. Tampilan homepage-nya adalah seperti ini. Lalu Anda bawa ke bawah, ada e-filing di sini. Anda bisa pilih e-filing. Kemudian Anda akan diarahkan ke BSA e-filing system. Lalu Anda bawa ke bawah, di sini adalah file FBAR Now. Ini bisa Anda pilih. Dan di sini akan ada dua pilihan, yaitu mengisi FBAR secara offline atau secara online. Hanya saja sekarang Adobe Reader sering bermasalah ya. Jadi saya biasanya atau saya menggunakan yang online. Jadi ini yang saya pilih. Nah, di sini ada 6 tab isian yang harus ada isikan, mulai dari home, kemudian
filer information, kemudian akun baik yang join maupun akun individual, kemudian akun yang tidak punya financial interest atau yang consolidated report, dan terakhir adalah tanda tangan. Sebelum ke 6 tab ini, kita akan sampai pada landing page untuk mengisi informasi, kontak informasi dari kita sendiri. Ini isinya via email, kemudian nama dan nomor telepon. Di bawahnya nanti akan ada keterangan penjelasan bahwa kita tidak bisa men-save kalau ini prosesnya belum selesai. Artinya Anda harus selesaikan semua isian ini dulu, baru Anda sesudah submission, baru Anda bisa download hasil isian Anda. Jadi sekali isi harus selesai. Oke, saya akan coba isi landing page yang ini dulu. Lalu start. Dan ini adalah tab yang pertama. Di sini ada penjelasan atau instruksinya. Jadi ada 4 langkah untuk mengisi FBAR ini, mulai dari melengkapi semua form-form isian yang ada 6 tab tadi. Sesudah itu baru sign atau tanda tangan secara elektronik, baru submit, dan terakhir kita bisa download copy dari isian yang sudah kita isikan di FBAR online ini. Yang pertama, di homepage ini kita diminta untuk mengisikan nama filenya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi saya bisa saja tuliskan kemudian kalau report ini dilaporkan terlambat, misalnya lewat dari bulan April, maka kita harus memberikan penjelasan kenapa terlambatnya di sini. Bisa pilih apakah karena lupa, apakah karena tidak tahu, dan lain sebagainya. Atau penjelasan yang tidak ada di sini Anda bisa pilih others, lalu Anda jelaskan di kotak yang ada di bawah sini. Karena ini adalah isian saya yang original atau yang masih tepat waktu, jadi ini tidak saya isikan, tidak saya pilih. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau kita baru klik sign the form atau tanda tangan form secara elektronik ini, nanti kalau semua 6 tab tadi sudah kita isikan. Jadi kita loncati yang ini, nanti kita akan kembali ke halaman atau tab home ini. Nah, yang kedua ini adalah kita diminta untuk mengisikan informasi dari diri kita. Mulai dari tahun fiskalnya, tahun fiskal yang kita laporkan, otomatis karena ini saya laporan untuk tahun lalu, tahun 2021 ini tulis. Dan kalau ini adalah perubahan dari laporan yang sudah saya bikin, maka amended ini kita centang, lalu kita tuliskan nomor BSA yang sebelumnya pernah kita laporkan. Tapi karena ini baru pertama saya input, jadi ini tidak kita centang. Kemudian di sini ada tipe dari filer ini. Anda bisa pilih individual atau partnership atau corporation atau consolidated atau yang lainnya. Otomatis saya akan pilih individual nantinya. Ini ada penjelasannya. Kemudian ini adalah nomor SSN kita. Ini adalah jenis SSN-nya, apakah kita menggunakan EIN, SSN atau ITIN. Dan kalau kita tidak punya SSN atau ITIN, ya kita bisa menggunakan kolom yang ini. Tapi kalau kita ada di sini, ini kita kosongkan. Dan isian ini juga ada tanggal lahir, tahun kelahiran, nama akhir, nama awal, nama tengah. Kemudian ada sufiks di sini. Biasanya orang Indonesia tidak ada sufiknya. Biasanya ini untuk nama-nama di Amerika atau di Eropa, seperti junior, senior, misalnya Binsar Junior atau George Bush Senior dan lain sebagainya. Ini adalah alamat di Amerika, Anda isikan. Dan nomor 14 ini adalah kalau akun Anda lebih dari 25, financial akun Anda lebih dari 25 atau rekening Anda lebih dari 25, maka Anda pilih yes. Tapi kalau kurang dari itu ya ada cukup no. Begitu juga kalau Anda punya authority yang tidak ada financial interest, biasanya ini adalah untuk karyawan yang bekerja di bagian keuangan di suatu perusahaan,
dia menandatangani cek, giro, atau apa, tapi dia tidak menikmati keuntungan dari apa yang dia tandatangani tersebut. Biasanya manajer keuangan atau direktur keuangan, CFO, dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda punya account lebih dari 25 yang ditandatangani pada account tersebut, maka ini dipilih yes. Tapi kalau tidak, ya dipilih no. Ya. Saya akan coba isi sheet yang ini dulu. Tab berikutnya adalah akun-akun yang harus kita isi atau nomor rekening yang harus kita isi. Yang diawali dengan berapa maksimum saldo yang pernah terjadi pada rekening tersebut selama periode di tahun 2021. Kalau Anda tidak tahu berapa nilainya, maka Anda bisa centang ini. Tapi kalau untuk rekening seperti BCA, ada klik BCA, Anda bisa pilih menu e-statement. Ya, Anda bisa pilih menu e-statement, kemudian pilih tabungan, terus kemudian pilih periode e-statementnya. Di situ akan Anda bisa download untuk beberapa tahun e-statement. Misalnya saya akan coba ambil yang tahun 2021 bulan Januari. Pilih Januari, kemudian download. Nanti sesudah 12 bulan kita download, maka kita tinggal lihat berapa saldo paling tinggi. Untuk mengetahui berapa konversi per US dollar dari saldo maksimum tabungan kita tadi, itu kita menggunakan data nilai tukar yang disediakan oleh Department of Treasury melalui situs resminya di fiscaldata.treasury.gov. Anda pilih data search pada homepage-nya, kemudian Anda bawa ke bawah. Di bawah nanti akan ada data laporan suku bunga dan nilai tukar. Ini Anda pilih, kemudian Anda bawa ke bawah. Nah, ini adalah data laporan dari semua negara nilai tukar yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2021. Ini Anda tinggal cari Indonesia, nilai tukar untuk rupiahnya. Nah, ini adalah Indonesia dengan nilai tukar rupiahnya yang digunakan adalah 14.195,28 untuk tahun fiskal 2022 atau tahun kalendernya 2021. Jadi, nilai tabungan Anda harus dikonversi dengan menggunakan nilai tukar 14.195,28 rupiah per US dollar. Tipe akun ini bisa ada 3 pilihan, apakah akunnya rekening bank, termasuk deposito, atau sekuritas seperti saham, obligasi, dan sebagainya, atau justru yang lain-lain. Kemudian ini adalah nama banknya, dan ini adalah nomor rekeningnya, ini adalah alamatnya, kotanya, dan nomor kode pos, dan ini adalah negaranya. Kalau misalnya rekening kita lebih dari 1, kita bisa tambah di sini. Saya akan coba isi yang ini dulu.
Form yang berikutnya adalah kalau Anda memiliki joint account. Misalnya Anda dengan istri Anda memiliki joint account, maka ini adalah isiannya. Sama, ada nilai maksimum yang harus Anda isikan selama tahun fiskal, selama tahun 2021. Kalau isian ini adalah isian 2021. Lalu type of account-nya, jenis rekeningnya, kemudian nama banknya, nomor rekening, dan alamat dari bank tersebut, dan berapa orang pemilik rekening tersebut, ya. Dan siapa prinsipal joinnya, apakah itu perusahaan, kalau perusahaan centang di sini. Kemudian tab yang berikutnya adalah rekening jika Anda tidak punya financial interest di sana. Misalnya Anda seorang CFO atau manajer keuangan atau bagian keuangan dari salah satu perusahaan yang Anda harus atau sering atau bertugas untuk menandatangani cek atau giro dan lain sebagainya, tapi Anda tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut dan Anda tidak memiliki kepentingan keuangan dari dokumen yang Anda tandatangani secara pribadi, maka ini Anda harus isi. Tapi jika tidak ada, maka ini kosongkan saja. Form yang berikutnya adalah jika Anda memiliki perusahaan dengan anak perusahaan yang cukup banyak, subsidiary yang cukup banyak, maka ini adalah isiannya bisa dibikinkan dalam satu form isian ini daripada harus mengisi banyak rekening. Jadi ini adalah konsolidasi, laporan konsolidasinya. Di bawahnya ada nama perusahaannya atau nama organisasinya jika memang Anda memiliki rekening tersebut. Jika rekeningnya lebih dari satu, maka Anda tinggal plus di sini. Dan tab yang terakhir adalah tanda tangan secara digital. Jadi kalau ini diisikan oleh jasa konsultan, maka ini dicentang. Tapi kalau Anda isikan pribadi, Anda sendiri yang melakukan pengisian ini, maka ini kosongkan saja. Kemudian title di sini baru diisikan jika form yang diisikan ini atau F-bar yang diisikan ini adalah rekening dari perusahaan dan Anda menjabat di sana sebagai CFO-nya kah atau manajernya kah atau bagian keuangannya. Dan ini ada tanggalnya. Jadi di sini kita diminta untuk kembali ke halaman pertama tadi ya, untuk tanda tangan. Sedangkan yang di bawah sini adalah diisikan untuk pihak ketiga atau konsultan. Jadi kalau Anda bukan konsultan, ini kosongkan saja yang di bawah sini. Oke. Kita akan kembali ke kolom tanda tangan. Nah, ini sign. Oke. Dan submit. Ini adalah lembar konfirmasinya dari apa yang sudah kita isikan tadi, dan file ini harus kita simpan berkasnya selama periode 5 tahun fiskal. Jadi ini kita download untuk copy. Dan ini adalah hasil isian yang tadi kita sudah simpan. Anda bisa memeriksa ulang isian yang sudah Anda submit tadi melalui file yang sudah Anda download barusan jika ada kesalahan yang Anda lakukan. Kalau ternyata laporan tadi ada yang mau dirubah, maka Anda bisa lakukan prosesnya dari awal lagi dengan mengisikan data yang benarnya. Tetapi di tab form isian file information atau tab isian yang kedua tadi, jangan lupa mencentang kotak amended untuk menginformasikan kalau form tersebut merupakan amandemen atau koreksi dari form yang sudah Anda isi sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.